ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Iya. Berikutnya dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, coba dibaca. Sallallahu ilaikum. Thumma qala rahimahullah fa inna haula'il mubtadi'ah alladhina yufaddiluna tariqatal khalaf ala tariqatis salaf innama utu min haitsu dhannu anna tariqatas salaf hiya mujarradul imani bi alfadhil qur'ani wal hadith min ghairi fiqhin lidzalik bimanzilatil ummiyyin alladhina qala fihim wa minhum ummiyun la ya'lamuna alkitaba illa amani wa anna tariqatal khalaf هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. Baik. Masya Allah. Jadi lihat ya, beliau sekarang menerangkan. Kata beliau, fa inna haula'il mubtadi'ah alladzina yufaddiluna tariqatal khalaf ala tariqatis salaf innama utu min haitsu dhannu anna tariqatis salaf hiya mujarradul imani bi alfadhil Qur'an wal hadith min ghairi fiqhin lidzalik. Ini siapa ini yang kayak gini? Apa namanya tadi? Ini al-mufawwidah. Jadi mereka menyangka bahwa tariqatus salaf itu mufawwidah, seperti ini. Yang ada lafaz begitu, nah itu sekedar lafaz saja. Mananya kayak gimana? Wallahu alam, kita enggak tahu mananya. Kita serahkan kepada Allah. Jadi dia pikir as-salaf itu seperti itu. Bimanzilatil ummiyin, seperti ummi. Alladzina qala fihim wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ini kedustaan ya terhadap apa? Para as-salaf rahimahumullahu taala. Ya, para sahabat itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz Al-Qur'an dan juga makna-maknanya. Iya. Jadi kalau ada tafsir sebuah ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada para sahabatnya. Itu dinukil oleh para ahli tafsir dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya. Dan selainnya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama di generasi tabi'in. Ya, kata Mujahid bin Jabir, saya tidak ada satu ayat pun kecuali saya sudah tanyakan kepada Ibnu Abbas, mana ayat itu, di mana dia turun, kaitannya dengan apa? Ditanyakan oleh Mujahid bin Jabir. Ya, jadi ini dusta atas nama as-salaf. Masa mereka enggak paham mana dari ayat-ayat? Ya, jelas ya. Dan yang lebih parahnya lagi, dianggap bahwa itu adalah jalannya para as-salaf, gaya yang seperti itu. Dianggap jalannya para as-salaf. Kemudian kata beliau, wa anna tariqatul khalaf, baik itu as-salaf tadi, mereka sangka as-salaf kayak gitu. Terus al-khalaf kayak gimana? Yang mereka katakan al-khalaf ini lebih a'lam dan lebih ahkam. Kayak bagaimana al-khalaf itu? Kata beliau, wa anna tariqatul khalaf hiya istikhraju ma'ani nusus al-masrufa an haqa'iqiha bi anwa'il majazat wa ghara'ibil lughat. Ini namanya apa? Ahlut ta'wil. Orang-orang yang mentakwil. Jelas ya? Jadi orang-orang yang mentakwil seperti itu dia. Iya. Bahasa apa saja pasti dia akan nyari ini takwilnya apa ya? Takwilnya apa? Jadi kerusakan takwil itu luar biasa ya. Karena memang dasarnya ilmu kalam, akhirnya kurang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini akan tampak nanti berbagai kerusakannya. Jadi kalau ada misalnya ayat terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu langsung mereka takwil. Oh, maknanya tidak seperti itu. Illa batigha'a wajhi rabbika. Oh, di situ wajhi rabbika artinya ridha rabbika, mencari ridha Rabbmu. Iya. Mencari ridha Rabbmu. Dari mana dia mentakwilnya?
dia pakai majas. Kalau dia pakai bahasa, dia pakai dari gharaibul lughat. Sudut pendalilan bahasa tidak dikenal. Sudut pendalilan bahasa apa? Tidak dikenal. Dan itu dia pakai juga di dalam menolak sifat-sifat. Iya. Misalnya mereka yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari akhirat. Dilihat oleh kaum mukminin. Dia berdalilkan dengan ayat. Apa ayatnya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilingkup oleh pandangan mata. Dialah Allah yang melingkup seluruh pandangan mata. Dia katanya ini nas bahwa Allah tidak bisa dilihat. Nas dari mana? Nah, itu kejahilan namanya. Dia pakai dari sudut bahasa gharib, hal yang aneh. Sebab idrak dalam bahasa Arab itu artinya melihat dari segala keseluruhan. Nah, itu yang dinafikan. Jelas ya? Jadi kalau saya bilang saya lihat tembok ini, tiang ini. Tiang ini ada berapa sudut? Berapa sudut tiang ini? Ada 4. Saya lihat dari sini cuma 2 ya. 2 yang di belakang saya nggak lihat. Nah, ini saya dikatakan ru'ya, saya melihat, itu ru'ya. Kalau idrak, saya lihat semuanya 4, itu baru idrak namanya. Melingkup. Jelas ya? Yang dinafikan di dalam ayat apa? Melihat atau mengidrak? Idrak yang dinafikan, bukan meru'ya. Jadi itu gharaib, dia di dalam memahami itu, dia tidak bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Keliru di dalam memahami. Jadi kalau dia pakai dari sudut bahasa itu gharib di dalam pembahasan bahasa. Sebab bahasa Arab juga jelas. Penggunanya dalam Al-Quran jelas. Ketika Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya diperintah oleh Allah melakukan perjalanan di malam hari. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya. Kan begitu? Nah, ini kejar mengejar ini disebut di dalam Al-Quran. Falamma tara al-jam'ani. Begitu 2 pasukan saling melihat. Dipakai ru'ya. 2 pasukan saling meru'ya. Karena ini dari jauh sudah melihat. Ya kan? Sudah melihat. Makanya bahasanya ru'ya. Tapi qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa berkata, sebentar lagi kita akan diidrak. Apa artinya? Sebentar lagi pasukan Firaun itu mengejar kita, mengepung dari segala penjuru. Itulah idrak namanya. Idrak. Itu penggunaan bahasa Arab. Ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau penggunaan secara bahasa, itu penggunaan jelas sekali. Penggunaan sangat jelas. Jadi kadang dia pakai dari gharaib lughat. Dan ini banyak ya hal-hal yang seperti ini. Di pembahasan bahasa itu ahlul bidah menyimpang karena dia pakai dari bentuk majas yang tidak masuk akal atau gharaib dari bahasa yang bukan pada tempatnya. Seperti mereka juga mengingkari ru'ya misalnya dengan ayat lantarani. Engkau tidak akan melihatku. Mereka bilang lan di situ itu nafi selama-lamanya. Nafi selama-lamanya. Dan itu gharib secara bahasa. Sebab yang populer di tengah ahli bahasa bahwa lan itu bukan penafian selama-lamanya. Kata itu kata Ibnu Malik dalam kitabnya Al-Khulasa, ini selain Alfiyah Ibnu Malik ya. Kata beliau, "Wa man ra'an nafya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu ududa." Siapa yang berpendapat bahwa penafian dengan lan bermakna selama-lamanya itu pendapat tolak. Jangan terima. Tapi pendapat yang mengatakan bukan penafian selama-lamanya, itu yang kamu kuatkan. Sebab itu yang kuat di kalangan siapa? Ahli bahasa. Di kalangan ahli bahasa. Betul dia kadang bermakna nafi selama-lamanya dengan qarina, ada qarina. Tapi di sini tidak ada dari sudut asal bahasa, dari sudut qarina juga tidak ada. Kok bisa dia pakai untuk mengatakan bahwa Allah tidak akan dilihat? Itu keliru namanya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu banyak di tengah apa? Di tengah ahlul bidah. Jadi mereka menganggap bahwa tariqatul khalaf katanya lebih berilmu dengan gaya yang seperti itu. Iya. Itu bukan ilmu namanya, itu kejahilan. Karena itu dikatakan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, fa hadha dhannul fasid aujaba tilkal maqalah allati madmunuha nafdul Islam wa ra'ad dhuhr. Jelas ini? Kenapa? Sebab itu Islam yang diajarkan oleh Nabi. Agama sudah sempurna. Nabi sudah menjelaskan segala sesuatu. Diwarisi oleh para sahabat. Disampaikan oleh para tabi'in. Disampaikan lagi kepada tabi'ut tabi'in.
Baru setelah itu kalian muncul mentakwil-takwil. Nah, itu artinya mereka ini sangkaan mereka yang rusak ini sehingga menyebabkan mereka mentakwil, dan takwil itu sebenarnya atau tafwid itu adalah membuang Islam. Waqad kadzabu ala tariqatis salaf. Ya. Tambah lagi mereka dusta terhadap jalannya para salaf. Wa dhallu fi taswibi tariqatil khalaf. Dan mereka tersesat membenarkan jalannya orang belakangan ini. Maka hasilnya apa? Fajama'u bainal jahli bi tariqatis salaf fil kadhibi alaihim wa bainal jahli wad dhalali bi taswibi tariqati al khalaf. Mereka kumpulkan dua hal yang rusak. Yang pertama, kejahilan akan jalannya para salaf dengan bentuk mereka berdusta terhadap para salaf, dan kerusakan yang kedua, mereka kumpulkan kejahilan dan kesesatan membenarkan jalannya para al-khalaf. Jelas sampai sini? Baik.